Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, umur yang panjang. Kali ini Bu Fatma berkesempatan untuk memberikan materi tentang tata krama dan layanan bimbingan dan konseling. Sebelum saya mulai, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fatma Minasari, biasa dipanggil dengan Bu Fatma. Kami mengajar mata pelajaran bimbingan dan konseling. Untuk kali ini, Bu Fatma akan menampilkan slide PowerPoint yang bisa kalian simak dan kalian lihat. Nanti akan saya jelaskan satu persatu dari slide yang saya tampilkan nanti. Oke. Ya, kita mulai ya anak-anakku sekalian. Materi yang pertama yaitu tentang tata krama. Pengertian dari tata krama itu sendiri adalah aturan, norma, peraturan, krama, sopan santun, bahasa yang taklim, tindakan maupun perbuatan. Maka tata krama bisa kita gabungkan menjadi satu, yaitu aturan sopan santun atau adat sopan santun, kebiasaan sopan santun yang dilakukan oleh individu atau suatu masyarakat. Kemudian di sini ada beberapa jenis-jenis tata krama, yaitu yang pertama adalah tata krama pembicaraan. Apa itu tata krama pembicaraan? Tata krama pembicaraan adalah hal yang harus diperhatikan dalam sopan santun berbicara, yaitu kepada siapa yang kita ajak berbicara, kemudian sikap kita berbicara bagaimana, kalimat yang kita gunakan juga perlu diperhatikan. Dan perlu kita ingat, dalam berbicara harus dihindari sikap-sikap berikut. Yang pertama adalah mendominasi pembicaraan. Dalam suatu pembicaraan, apabila ada komunikasi itu baiknya adalah dua arah. Jadi jangan terlalu mendominasi ya anak-anakku. Ketika misalkan si A berbicara dengan si B. Nah, itu harus dua arah komunikasinya. Tidak baik apabila komunikasi itu terjadi hanya satu arah saja. Kalau satu arah, artinya apa? Itu hanya si A saja misalkan. Si B hanya mendengarkan saja. Itu artinya si A mendominasi pembicaraan. Jadi contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, memotong pembicaraan ya anak-anakku sekalian. Memotong pembicaraan dalam tata krama pembicaraan itu juga tidak baik. Kenapa? Karena itu salah satu bentuk sopan santun. Apabila kita berbicara dengan teman kita atau mungkin dengan orang yang lebih tua, alangkah baiknya kita mendengarkan terlebih dahulu orang yang sedang berbicara itu sampai selesai, baru kita memberikan tanggapan atau komen seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, berbicara tanpa melihat atau memandang yang diajak berbicara. Itu juga salah satu hal yang kurang sopan. Karena ketika kita berbicara, alangkah baiknya itu seyogyanya kita juga melihat tatap mata langsung seperti itu ya. Jadi kita komunikasi, alangkah baiknya kita juga berbicara dengan melihat orang tersebut. Kemudian yang terakhir, tidak mendengarkan teman yang diajak berbicara. Jadi misalkan si A berbicara mengajak ngobrol si B, tapi si B malah menjawab atau ngobrol sendiri dengan temannya yang lain, dengan si C misalkan seperti itu. Itu juga merupakan tata krama pembicaraan dan itu tidak baik. Seperti itu ya anak-anakku sekalian, bisa dipahami. Kemudian yang kedua yaitu tata krama pergaulan. Apa itu tata krama pergaulan? Itu sangat diperlukan agar terjadi hubungan yang baik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu memberi perhatian pada orang lain, memberi salam jika bertemu dengan orang lain, baik itu salam itu tidak harus kepada orang yang lebih tua, tetapi dengan orang yang sama umurnya. Anak-anak misalkan teman sebaya, sama-sama kelas 7, kalau bertemu dengan temannya, say hello, hai, apa kabar, seperti itu juga tidak masalah. Itu menandakan bahwa kita adalah orang yang ramah, kita adalah orang yang humble, yang supel, seperti itu ya. Kemudian
mempunyai sikap yang rendah hati. Rendah hati itu berbeda sekali dengan rendah diri. Orang rendah hati itu mungkin anak-anak bisa tahu adalah orang yang tidak sombong, orang yang menghargai orang lain, orang yang mau menghormati orang lain, tidak hanya orang yang lebih tua saja, walaupun teman sebaya kita juga patut untuk saling menghormati, itu rendah hati. Kemudian tidak menang sendiri, selalu memberikan kesempatan kepada orang lain, jangan menuntut bahwa kita harus selalu ingin didengarkan, tidak, itu namanya menang sendiri. Dapat menempatkan diri dimanapun kita berada, menghargai orang lain, mengucapkan maaf bila berbuat salah, siap memberi bantuan sesuai kemampuan. Itu tata krama pergaulan ya. Kemudian yang ketiga anak-anakku, tata krama penampilan. Yang perlu diperhatikan, penampilannya itu tidak harus mewah. Yang penting sopan, rapi, sesuai dengan keadaan, kondisi, kemudian sederhana, pantas, bersahaja, memakai pakaian sesuai waktu dan tempat. Jika muslim atau muslimah, ya baiknya juga menutup aurat, seperti itu ya. Kemudian ada beberapa hal, yaitu tata krama di sekolah, yaitu tata krama mengikuti pelajaran, tata krama mengikuti upacara, tata krama masuk ke ruang guru, tata krama di ruang perpustakaan, banyak sekali, di ruang terbuka dan kantin sekolah. Kenapa? Karena kita berada di lingkungan madrasah kali ini, karena kalian bersekolah di MTS Negeri 1 Semarang, otomatis kita berada di lingkungan madrasah. Nah, di situ banyak sekali tempat-tempat, lokasi-lokasi yang dimana kita juga bisa menerapkan tata krama di sekolah, yaitu itu tadi di ruang perpustakaan, di kantin sekolah, di ruang guru, di kamar mandi atau di toilet umum, itu juga perlu kita perhatikan. Ya kan, kalau kita nggak punya tata krama di toilet atau di tempat umum, gimana jadinya? Nggak fair juga, masa nggak ada antri, kemudian dengan teman tidak sopan seperti itu ya. Nah, tata krama di rumah, yaitu tata krama pada saat kita meninggalkan rumah, kita sebaiknya berpamitan dulu kepada orang tua kita. Kalau tidak ada orang tua, siapa yang ada di dalam rumah, misalkan maaf, ada asisten rumah tangga misalkan, Mbak, saya mau keluar, nanti tolong sampaikan ke mama atau ke ibu, ke ayah, seperti itu. Atau bersama dengan saudara, atau dengan kakek nenek. Itu harus kita lakukan mulai dari sekarang. Ya, oke. Kemudian masuk rumah, menyampaikan salam, tata krama di meja makan, itu juga sangat penting anak-anakku. Tata krama di masyarakat itu juga sangat penting. Oke. Dari materi tata krama tadi yang sudah Bu Fatma sampaikan, saya harapkan sudah cukup jelas, atau kalau yang belum jelas nanti bisa kalian catat lewat slide-slide yang saya berikan nanti. Kemudian di sini Bu Fatma akan memberikan tugas. Bisa kalian catat ya anak-anakku. Tugas dari materi tata krama tadi bisa kalian kerjakan. Tugasnya adalah sebutkan perbuatan-perbuatan yang sopan dan tidak sopan yang pernah kamu lakukan terhadap orang tua, kemudian terhadap guru dan terhadap teman-teman. Bebas sebanyak-banyaknya. Kalau nggak pernah melakukan perbuatan yang nggak sopan, ya nggak usah ditulis. Tapi kalau sering melakukan perbuatan yang tidak sopan, ditulis aja. Jadi apa adanya saja. Tidak ada batasan minimal jumlah, tidak ada. Jadi silahkan dikerjakan tugas pada materi tata krama kali ini, karena Bu Fatma akan masuk pada materi berikutnya, yaitu tentang layanan bimbingan dan konseling. Materi yang kedua ini adalah layanan BK. BK itu bimbingan dan konseling ya anak-anakku sekalian. Oke, kali ini Fatma akan menjelaskan apa itu layanan bimbingan dan konseling. Nah, bisa kalian lihat di sini di slide PowerPoint. Bimbingan dan konseling adalah merupakan proses bantuan yang diberikan kepada siswa dalam upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungannya agar mampu memahami diri, mengarahkan diri, dan mengaktualisasi diri
sesuai tahap perkembangan. Karena sekarang kalian berada pada tahap adolescent atau masa remaja awal. Di usia kalian yang masih 11 mungkin ya, masuk 11 atau mungkin ada yang 12, itu adalah masa remaja awal, yaitu kami akan memberikan layanan sesuai dengan tahap perkembangan kalian. Tidak mungkin kami akan memberikan layanan kepada anak-anak peserta didik kami sesuai dengan tahapan perkembangan di usia yang masih kanak-kanak atau bahkan mungkin yang lebih dewasa. Tidak, kami sesuai dengan tahap perkembangan anak itu sendiri. Kemudian potensi yang dimiliki anak-anak itu juga bagaimana, karena potensi tiap anak itu berbeda-beda, punya bakat, minat, kemampuan. Setiap anak itu punya perbedaan, walaupun ada yang sama, ada bedanya, karena setiap individu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta tercapainya perkembangan yang optimal dalam kehidupannya. Itu tadi arti dari bimbingan dan konseling. Kemudian, apa sih tujuan dari bimbingan dan konseling itu sendiri? Tujuannya itu kami adalah membantu peserta didik, siswa atau siswi, baik santri nanti, karena kami akan ada boarding, alhamdulillah, insya Allah nanti. Nah, kami akan memfasilitasi perkembangan peserta didik dalam menjalani pengalaman pembelajaran di sekolah, agar peserta didik dapat menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya. Apabila nanti di perjalanan kalian menuntut ilmu di madrasah, kalian ada kesulitan, kalian ada mungkin ada yang masalah, problem, atau apapun itu, kalian bisa konsultasi kepada guru bimbingan konseling. Sebelum bimbingan konseling, mungkin kalian kalau belum berani untuk konsul atau share kepada guru BK, kalian bisa menemui wali kelas kalian dulu. Jadi sebelum ke BK mungkin kalian bisa menyampaikan kepada wali kelas kalian masing-masing. Karena apa? Wali kelas itu adalah orang tua kedua kalian. Selain di rumah kalian itu, di sekolah ini adalah wali kelas kalian. Nanti kalau sudah kalian sampaikan ke wali kelas, kemudian kalian mau menyampaikan ke guru BK, tidak masalah. Guru BK tidak harus dengan guru BK yang mungkin membimbing kalian. Kalian merasa nyaman dengan guru BK siapa yang kalian kenal, misalkan, oh saya pengennya dengan guru BK ini, aku kok pengen dengan Bu Tuti misalkan, atau Bu Diana, atau Pak Andi, nggak apa-apa. Jadi kami fleksibel saja. Yang penting peserta didik bisa secara terbuka menyampaikan permasalahannya. Insya Allah kami akan bekerja sama dengan wali kelas, kemudian dengan pihak kesiswaan, dan dengan kepala madrasah akan membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan atau kesulitan-kesulitan, hambatan yang dialami oleh anak-anakku semua. Seperti itu ya, bisa dipahami anak-anakku yang cantik dan ganteng-ganteng. Kemudian tugas-tugas perkembangan peserta didik MTS adalah mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempersiapkan diri menerima dan bersikap positif, serta dinamis terhadap perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri, mencapai pola hubungan baik dengan teman sebaya atau mungkin dengan orang yang lebih tua, atau bahkan kepada anak yang jauh di bawah kalian. Jadi secara menyeluruh, memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang baik, mengenal kemampuan, bakat, minat, serta karir dan apresiasi seni, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, mengembangkan sikap mandiri secara emosional, sosial, dan ekonomi, mengembangkan nilai etika sebagai pedoman hidup. Kok banyak sekali ya Bu Fatma? Iya memang banyak, tapi saya simpulkan aja. Jadi tugas-tugas perkembangan peserta didik MTS kalian saat ini adalah kalian pertama, karena kalian di madrasah, kalian nanti harus mulai belajar untuk lebih giat berdoa.
kemudian menjalankan ibadah, sholat 5 waktunya, jangan sampai kalian tertinggal atau bahkan sengaja malah kalian tinggalkan ya, karena kalian semua sudah balik, jadi otomatis kalau kalian sengaja meninggalkan kewajiban kita sebagai orang muslim, kita pasti dosa. Kemudian kita mempersiapkan diri untuk bersikap positif, yaitu kita bisa menghadapi segala macam keadaan dengan pikiran yang positif seperti itu. Dan kita bisa mengembangkan kemampuan, bakat, minat, serta karir kita di sini. Punya hobi apa? Kita kembangkan. Di sini banyak sekali ekstrakurikuler. Walaupun masa pandemi ini kita terbatas ya, tetapi paling tidak kalau misalkan kamu ingin mengapresiasi bakat minat kamu, kamu bisa menyampaikan kepada wali kelas atau kepada bagian kesiswaan, guru BK, itu seperti itu. Jadi kamu pengennya apa? Kamu sampaikan. Karena kita memang terbatas pada masa pandemi ini, anak-anakku, jadi bisa kita kelola. Misalkan apa gitu ya, kita sukanya nari, bisa kita ngedance, nari-nari di rumah dulu gitu, seperti itu. Jangan kemudian kita hanya berdiam diri ya. Kemudian mengembangkan sikap mandiri secara emosional. Sudah tidak SD lagi, sudah tidak MI lagi loh ya. Ini sudah masuk pada tingkat jenjang SMP, MTS. Jadi kalian sudah masa remaja awal. Nanti setelah remaja awal, kalian akan masuk remaja akhir. Baru masuk dewasa awal dan dewasa akhir. Jadi kalian harus persiapkan diri betul-betul untuk menjadi pribadi yang sehat, bertanggung jawab, positif, selalu bahagia. Seperti itu. Kemudian prinsip bimbingan dan konseling, BK adalah melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku bangsa, agama, dan status sosial. BK juga memperhatikan sepenuhnya terhadap berbagai aspek perkembangan individu. Jadi apabila anak-anak ada kesulitan, tapi takut untuk menyampaikan ke guru BK atau wali kelas, seperti itu kalian sampaikan ke orang tua, boleh, silahkan. Nanti orang tua bisa jadi akan konsultasi langsung kepada kami atau kepada wali kelas. Biasanya seperti itu, ya. Jadi jangan memendam segala sesuatu, baik itu unek-unek atau masalah atau apa yang ada dalam hati dan pikiran kalian itu sampai berlarut-larut, karena itu juga tidak baik. Alangkah baiknya kalian sampaikan. Enggak suka, kalian sampaikan. Kalian suka, kalian juga sampaikan, karena itu juga bisa menjadi hambatan kalian nanti dalam proses belajar mengajar, seperti itu. Kemudian BK akan memperhatikan hal-hal yang menyangkut kondisi mental atau psikis individu, baik dalam penyesuaian dirinya di rumah ataupun di sekolahan dan lingkungan masyarakat. Karena tiap anak-anak itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, punya karakter, watak, sifat yang berbeda-beda. Maka kami, Bapak Ibu Guru yang berada di MTS ini, insya Allah akan memperhatikan hal-hal yang paling mendasar sekecil apapun. Jadi jangan takut ya anak-anakku sekalian, tidak perlu minder, tidak perlu nggak pede seperti itu, karena insya Allah kami pihak madrasah akan membantu anak-anakku semua dalam proses belajar mengajar dan tahap-tahap perkembangan kalian, seperti itu ya. Kemudian BK disesuaikan dan dipadukan dengan program pendidikan serta perkembangan peserta didik yang bersifat fleksibel. Yang dari awal tadi sudah Bu Fatma sampaikan, kita sangat-sangat fleksibel, tidak kaku, tidak monoton. Jadi bisa kita lakukan layanan BK itu dimanapun kita berada. Misalkan di sekolah tidak bisa kita lakukan, kita bisa home visit di rumah. Kalaupun memang ada yang memang perlu diperlukan, kita bisa home visit. Kita bekerja sama dengan wali kelas dan kesiswaan. Jadi kita bisa layanan itu fleksibel sekali. Kemudian BK membantu dan mengarahkan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahan, serta melakukan kerjasama dengan guru, mata pelajaran, wali kelas, sesama guru pembimbing, serta orang tua wali murid sangat menentukan keberhasilan layanan bimbingan konseling. Jadi maksudnya di sini adalah kami akan berusaha untuk membantu dan mengarahkan anak-anakku semua itu menghadapi permasalahan apapun, baik itu secara belajar,
karir, kemudian pribadi, atau apapun itu. Kami akan bekerja sama dengan guru mapel, wali kelas, kesiswaan, dan orang tua pastinya. Orang tua yang baik, yang kooperatif, maka akan mempermudah kami sebagai guru pembimbing dan guru mata pelajaran, wali kelas, untuk menyelesaikan masalah siswa itu secara sampai tuntas, seperti itu ya. Kemudian, nah, setelah Bu Fatma tadi sampaikan dari awal tentang layanan bimbingan konseling itu, maka kita akan sampai pada tugas. Oke, anak-anakku semua, ini ada tugas dari Bu Fatma. Tugasnya bisa dicatat di buku, kemudian kalian jawab. Tugasnya yang pertama adalah soalnya, setelah mendengarkan penjelasan mengenai layanan BK, jelaskan bagaimana pendapatmu mengenai layanan BK di madrasah. Jadi kalian menjelaskan mengenai layanan BK, pendapatmu itu bagaimana. Kemudian yang nomor 2, apakah layanan BK perlu ada di madrasah? Jawabannya ada 2. Kalau perlu, jelaskan. Kalau tidak perlu juga harus kalian jelaskan kenapa perlu dan kenapa tidak perlu, seperti itu ya. Oke, itu tadi materi yang Bu Fatma sampaikan dari mulai tata krama dan layanan bimbingan dan konseling. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Selalu mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa selalu bahagia, berdoa, tersenyum, dan berpikir positif. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.